Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fed, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, ada yang tidak hadir hari ini? Masih semangat belajarnya siang hari ini. Nah, biar kita lebih fokus dalam pembelajaran, kita melakukan tepuk fokus. Nah, bisa? Bisa. Saya coba tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Karena sudah fokus, mari kita mulai. Nah, ada yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa? Ingat Bu, sifat larutan koligatif. Ya, benar, kita sudah belajar mengenai sifat koligatif larutan. Nah, sekarang ibu tanya lagi, ada yang tahu jenis-jenis sifat koligatif apa saja? Penurunan titik beku, kenaikan titik bilis, penurunan tekanan uap, tekanan osmotik. Ya, penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Nah, berhubung anak-anak masih ingat dengan materi sebelumnya, maka pada hari ini kita akan melakukan praktikum supaya kalian lebih paham lagi. Tentunya praktikum kali ini mengenai sifat koligatif larutan. Nah, dari keempat jenis tadi hanya ada dua yang dilakukan, yaitu penurunan titik beku dan kenaikan titik didih. Nah, anak-anak ada yang tahu sifat air itu apa saja? Sifat air Apa saja sifat air itu? mendidih dan membeku. Nah. Apa perbedaan antara mendidih dan berbeku? Membeku dari cair menjadi padat, Iya. mendidih dari Cair. cair menjadi gas. Ya, Uap. cair menguap. Betul. Ada yang bisa memberikan contoh mengenai titik didih dan penurunan titik beku, kenaikan titik didih, contohnya seperti apa? Memasak air Bu, Ya, bisa memasak air. Kalau penurunan titik beku, menjadikan es batu, membuat es batu. bisa sama air radiator yang ada di AC. Itu bisa. Nah, tujuan pelajaran kita pada hari ini yaitu menentukan harga massa relatif gas terlarut berdasarkan persamaan penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, dan kenaikan titik didih. Menghitung penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik larutan berdasarkan data yang disajikan. Menyimpulkan perbedaan penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, dan penurunan titik beku berdasarkan percobaan. Mempresentasikan contoh peristiwa atau gejala berkaitan dengan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Ini Bu, Nah, perhatikan di sini ada beberapa buah alat praktikum. Ada yang bisa menyebutkan ini alat apa? Ada ini. Ya, tiga. Terus ini namanya gelas kimia atau gelas beker. speaker. Terus ini namanya apa? Ya. Terus ini Termometer, iya. Terus ini petikan api. iya, penanti. Harus siapa? Lanang pacar Habis dia. itu ini apa? Amak. Baik handuk. Yang ini Baik. Halo. Betul tak? Betul
Botolnya apa tuh? Ini pengaduk Pengadu kaca. kaca. Iya. Terus ini spiritus, ini bahan-bahannya. Ini urea, ini garam, NaCl. Dan ini penjepit. Penjepit. Penjepit ini biar kita panas sama Yang panas. Iya. Nah, sudah tahu alat-alat dan bahannya. Mari kita mulai praktik. Nah, sudah memakai jas-jasnya semua. Sebelum melakukan praktikum, kita Nah, coba kalian rancang prosedur pelaksanaan praktikum yang sesuai bagaimana. Kalian buka LKS, kalian tentukan prosedur kerja dengan baik dan tepat. Coba kalian buka dulu, sebelum melakukan praktikum kalian susun dulu rencananya langkah-langkah sebelum praktikum apa saja, alat dan bahannya. Nah, dengan melihat alat dan bahan yang ada di depan tadi, mungkin di benak kalian akan ada pertanyaan. Dari ketiga bahan tadi, kira-kira yang lebih lama membeku yang mana? Gitu. Terus dari ketiga bahan yang digunakan, manakah yang lebih cepat membeku? Jika tidak ada pertanyaan. Nah, dari ketiga bahan yang tadi, yang termasuk elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan elektrolit. Nah, dengan melakukan praktikum tadi, kalian akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada di benak kalian. Yang praktikum. Masukkan garam, masukkan garam. Bisa putih seorang nggak? Itu bapak tuh. Bawakan sarung tangan ke sini. Aku satu. Ini 3 sendok. Batu air saja. 3 sendok ini kamu. Orang nggak dibanyak terus pinjam itu. Aduk semuanya, aduk sampai merata. Ini tangan tuh. Ben aduk itu semuanya. Ini kok isi dulu kan ini. Enggak, 3 sendok garam sama sebutin itu aja satu. Ini kok pastikan. 3 aja. Lu kamu video terus sih? Iya. 3 loh, Bu. Nah, ada video. Panjang umur. Iya, aku ulang tahun yuk. Aku ulang tahun hari ini. Jadi langsung aja. Hari anon panjang. Panjang. Ini udah. Jangan ditaruh sama. Iya. Oke, Bu. Ini apa namanya? Tanya nakal tan. Dong tadi. Nyata ayo turun, caranya panas sekali. Ayo mandi. Terus diaduk. Bu ini kan ada di Banduli ke, Bu? Ada diaduk aja. Ini isinya Jangan tanganku dingin lagi nah. mau membekuk lah. Ini membekuk kenapa? Membekuk kenapa? Uyu. Uyu. Awas coba. Kami ya. Dingin tanganku. Itu tuh macam nenek. Itu macam nenek. Itu panas. Oh, sudah. Bagus nah. Ini ya Allah menjauh. Nah. Bujuran. Coba.
Makanan es batu ini. Dokter bedah kucing nih kapan sih? Nah, progresif mah. Atau ini yang ditinggi Ini isinya Mang itu aja. Apa ini? tiger lah. Lucu. Ini mau kalau kita ini kasih tahu lo kan udah. Ini tahu lah sebelum. Mau mana, Bu? Es batunya, Bu. Oh my, nasib. Hai kesana. Masih itu sendiri nak pakai batang pengatupan. Udah aku mah jadi penembak gitu. Aku emang sih sniper. No. Itu yang paling dia. Goblok. Tembak sudah. Salah. Bu, ada suara bayi, Bu. Patang ya. Wow aja. Nah, namanya Harry. Sampai yang mendidih. Apa-apa. Ini mang lempik. Mau aku bahari ini juga. Abang itunya nanti. Bu, itunya ada patah lah, Bu. Bisa aja. Coba anak tangan situ. Minyaknya. Ada yang itu, Bu. Belum mana. Iya, sama. Aduh, baju ya. Jadi mainkan apa nih? Larutan yang dapat membentuk aqueous karena tidak menghambat penurunan titik pokok. Larutan yang paling lama membubuk. Larutan garam karena penurunan titik pokoknya lebih besar akibat hidrogenasnya. Klasifikasi elektrolit. Non-elektrolit. Elektrolit what? Non-elektrolit. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
Jadi kenaikan titik didih lautan NaCl adalah 0,875 derajat Celcius, lebih besar dibandingkan lautan urea. Hal ini terjadi karena NaCl merupakan elektrolit kuat yang terdisosiasi menjadi ion-ion dalam larutan, menghasilkan dua partikel per molekul, yaitu Na+ dan Cl- yang meningkatkan jumlah partikel dalam larutan. Nah, oleh karena itu menyebabkan kenaikan titik didih yang lebih tinggi. Sebaliknya, urea adalah elektrolit dan tidak terdisosiasi dalam larutan, sehingga hanya menghasilkan satu partikel per molekul. Nah, jadi larutan mana yang lebih cepat? Larutan mana yang lebih cepat mendidih? Yaitu larutan NaCl, lalu larutan urea, dan larutan aqueous. Jadi pengertian larutan kolagentik tadi adalah sifat yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dan tidak bergantung pada zat terlarut disebut sifat kolagentik larutan. Iya. Nah, jadi ada yang masih belum paham dengan materi yang kita bahas hari ini? Ya, alhamdulillah. Jadi bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Nah, untuk tugas berikutnya yaitu mempelajari materi sifat kolagentik larutan elektrolit ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Nah, berdoa selesai. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.